Nah, kita juga Pak, terus memberi semangat motivasi Pak untuk teman-teman travel agent yang konvensional untuk bergerak ayo ke online. Kita siap menjembatani gitu Pak, membangunkan sistemnya seperti itu. Ayo kita bisa nih, terus harus tetap survive kan Pak di kondisi seperti ini gitu loh Pak. kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia. Masih bersama dengan kita hari ini yaitu Bapak Muhammad ya. Mari kita sapa Pak Muhammad. Halo Pak Muhammad, perkembangan bisnis menurut Bapak ya di tahun 2020 terutama untuk bidang tour and travel itu seperti apa Pak? Kita tahu kan di 2020 ini merupakan tahun yang lumayan berat Pak. Berat. Bukan hanya untuk bisnis tour and travel, tapi untuk mungkin bisnis yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Ini menurut Pak Muhammad perkembangan dari industri bisnis tour and travel itu seperti apa Pak di tahun 2020 Pak? Siap. Jadi kan di tahun 2020 itu kan mulai berjangkit Corona. Nah itu di Ya, bulan betul. Maret Pak ya, mulai Maret lah sonding-sondingnya itu. Saya melihat kan hampir semua stakeholder itu kan berpengaruh Pak. Yang berkompetensi di bisnis pariwisata, itu semua pada tiarap Pak. Karena kan semua rute penerbangan ditutup, seperti itu kan Pak ya, untuk sempat ada lockdown dan seperti itu. Rata-rata travel itu mengambil langkah untuk bertahan. Nah, kita juga sama bertahan, tapi kita tetap harus, dan wisata Pak ya, dan wisata tetap berkreatif untuk membuat inovasi-inovasi Pak. Inovasi-inovasi untuk persiapan di era nanti ketika sudah new normal ini apa? Jangan sampai kita ini terlambat gitu Pak untuk mengambil momen itu. Mereka yang lainnya mungkin tinggal mereka tutup kan banyak Pak ya travel-travel yang dia bertahan. Ya udah kan kalau kita enggak Pak, kita banyak produknya kan Pak. Kita banyak produknya. Ada pulsa Pak. Pulsa di kondisi pandemi kebutuhannya meningkat, Pak. Naik pesat, Pak ya. Meningkat. Karena semuanya benar. sekarang Terus, daring di rumah. Benar. Terus kebutuhan kargo, Pak. Kita juga punya kargo, Pak, online. Itu meningkat, Pak. Semua kan apa-apa belinya online. Otomatis pengiriman kan juga meningkat, Pak. Jadi kita tetap berinovasi ke produk-produk mana yang lagi dibutuhkan pada saat pandemi kemarin itu hingga saat ini. Ya berusaha, juga tawakal Pak, kita juga terus harus berdoa, gimana caranya insya Allah tetap kuat di tahun 2020 dan bisa melanjutkan di 2021 sampai seterusnya, seperti itu Pak. Wah, luar biasa, keren. Nah tadi Bapak membicarakan tentang inovasi. Ya, kira-kira Pak, inovasi apa yang sudah disiapkan selain tadi dengan produk-produk yang lain, mungkin istilahnya kan kayak kita dadakan Pak ya, kita kan nggak tahu, pandemi tiba-tiba langsung datang gitu aja tanpa ada aba-aba. Nah, itu apa yang Bapak lakukan? Bapak kan sebagai leader di PT Dharma, apa yang Bapak lakukan ketika sudah, saat ini nih sudah ada pandemi ini. Saya harus berinovasi seperti apa? Strategi apa yang saya siapkan? Kira-kira bisa cerita nggak, Pak? Kira-kira langkah ketika Bapak mendengar adanya pandemi ini, langkah apa yang Bapak lakukan? Inovasi apa yang Bapak lakukan ketika terjadi pandemi ini, Pak? Benar. Jadi pada saat bulan Maret kalau nggak salah atau awal April itu kita kumpulkan tim saya Pak, semua para leader-leader saya kumpulkan. Saya sempat menanyakan ke mereka, kira-kira kondisi pandemi ini berapa lama? Ada yang bilang 1 bulan, 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang belum tahu, seperti itu Pak ya. Karena kenapa saya kembalikan ke mereka? Karena mereka ini kan ujung tombak kita Pak ya. Betul, mereka Pak. harus tahu langkah apa yang harus dilakukan jika 1 bulan, jika 3 bulan, jika 6 bulan, kan seperti itu. Hanya kan semua pada nggak ada yang tahu toh Pak, kapan berakhirnya pandemi ini. Sampai sekarang pun kita nggak bisa memprediksi itu. Iya, betul. Yang saya tekankan pertama, itu harus optimis Pak. Harus optimis, kita memberi motivasi semua tim bahwa kondisi ini akan berakhir. Atau paling nggak kita akan terbiasa dengan kondisi ini Pak. Ada solusi-solusi seperti itu. Berpikir positif dan bekerja produktif, Pak. Kita nggak boleh berpangku tangan.
aduh, iya Pak, tiket nggak ada penjualan karena maskapai tutup, maskapai nggak ada penerbangan. Oh, nggak bisa, kita nggak bisa berhenti seperti itu. Kita harus mencari apa potensi. Tapi kan ada tuh Pak, kargo naik. Ya udah ayo, kita jual kargo. Sistem kita, agen kita push Pak. Agen-agen kita kan pakai platform jasa wisata sendiri kan juga bisa menerima paket-paketan itu Pak. Betul. Seperti itu. Nah, terus di 2020 kita tetap optimis karena kan produk kita ini heterogen kan banyak Pak ya, lengkap. Nggak semuanya berdampak. Nggak semuanya berdampak Pak. Ada seperti pulsa, kargo juga meningkat seperti itu kan. Ya kita alokasikan tim itu mengarah ke produk-produk itu Pak, sambil bertahan. Sistem yang ada ini sampai nanti regulasi-regulasi dari maskapai, dari pemerintah, itu kita ikuti Pak. Jika sudah buka, ya kita otomatis buka. Seperti itu. Intinya bertahan dan terus optimis Pak. Ini akan berlalu. Seperti itu Pak. Memang betul Pak. Kalau saran kita harus tetap optimis Pak. Kalau kita pesimis, waduh itu bahaya Pak. dan saling menguatkan Pak ya. Satu sama lain ini harus satu menguatkan. Iya, saling berempati Pak ya, berempati kan? Sama yang lain. Karena dari pandemi ini kita juga bisa belajar Pak bahwa kita harus saling berempati Pak. Ini kan mungkin rasa empati ini kan dulu sering kita bahas Pak di pelajaran mungkin PPKN dan sebagainya, tetapi pada kenyataannya nggak dipraktekkan. Tetapi kalau dengan adanya pandemi ini, syukurnya apa? Kita bisa saling berempati dengan yang lain. Benar. Betul Pak. Terima kasih memberi Pak, semangat, luar biasa Pak. Memberi semangat seperti itu. Bagaimana Pak Muhammad dengan kondisi seperti ini memberi pemahaman kepada customer Bapak? Jadi pastinya kan saat ini kan banyak umroh yang sudah tidak dilarang, mungkin banyak yang membatal dan sebagainya, pesawat yang nggak jadi berangkat, tempat wisata yang ditutup dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih Bapak memberi pemahaman kepada mereka? Dan tentunya sebelum memberi pemahaman kepada mereka, Bapak memberi kepada tim Bapak. Bagaimana sih cara mensosialisasikannya ini kepada tim Bapak dan kepada customer Bapak? Nah, yang pertama kan pasti informasi atau regulasi atau aturan baru dari pemerintah, dari regulator, itu kan turun ke kita dulu Pak ya. Setelah itu kita akan sosialisasi ke teman-teman pelakunya ini Pak ya, karyawan-karyawan kita untuk selalu memberikan edukasi atau informasi dalam bentuk digital. Misalkan kita ada edaran nih Pak, persyaratan penerbangan harus dengan tes COVID bla 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 gini, kita lampirkan di dalam website kita. Itu yang pertama. Terus kedua, juga teman-teman harus bisa mengedukasi ke calon customer kita. Mengedukasi syaratnya seperti apa kalau harus terbang. Karena ini yang nggak dimiliki oleh travel-travel yang lain. Karena kan kita kan contoh Pak, ambil contoh Pak Afid, ada peraturan tes COVID atau rapid antigen berlaku 3 kali 24 jam Pak. Ini kalau orang awam pengertiannya 3 kali 24 jam. Ya, 3 hari Pak ya hitungannya. 3 hari Pak. betul. Padahal ada orang rapid hari ini untuk terbang nanti siang. Dia jalan nih terbang Pak. Nah, terus dia baliknya itu 3 hari lagi. Tapi jamnya malam Pak. Nah, rapid ini nggak berfungsi Pak. Karena kan dia 3 kali 24 jam, bukan 3 hari Pak. 3 hari. Nah, itu pengertian-pengertian itu, edukasi itu yang harus kita berikan. Dan alhamdulillah agen kita menerima hal-hal itu. Sebelumnya Pak, sebelum diedukasi mungkin cuman baca dari digital Pak ya, 3 kali 24 jam. Ternyata dia waktu mau pulang Pak, jamnya jam akhir Pak, malam. Sudah lebih dari, padahal di hari yang sama 3 hari Pak, benar. Tapi jamnya kamu udah lebih dari 24 jam. Itu dia batal terbang Pak. Akhirnya kita edukasi dan kita teruskan Pak surat edaran dari Kemenak, terus dari stakeholder yang terkait, mereka bisa menerima Pak. Dia kan juga bisa melihat dari media sosial semua bahwa haji pun ditunda kan Pak, kemarin tidak ada haji. Syukur alhamdulillah agen kita bisa mengerti, jamaah umroh kita juga bisa mengerti. Seperti itu Pak. Di masa pandemi ini agennya masih beroperasi normal Pak ya? Nggak ada kendala atau apa, dan mungkin menghadapi pandemi ini atau bagaimana Pak? Alhamdulillah berjalan normal Pak, masih berjalan normal. Ya kemarin sempat pada saat awal-awal pandemi mungkin berdampak, tapi kan kita memberikan solusi toh Pak.
Kamu kalau nggak bisa jual tiket, kamu bisa jual pulsa. Kamu nggak bisa jual tiket, kamu bisa jual hotel, tiket voucher hotel, seperti itu. Atau kamu pengiriman barang, kargo. Saya sudah nyiapkan platformnya itu, gitu Pak. Jadi mereka otomatis Pak, yang biasanya nggak tahu jual pulsa, kita edukasi. Sekarang kalau kamu ada orang datang atau kamu minimal buat banner Pak. Di sini jual pulsa, di sini jual terima pembayaran PLN, seperti itu. Itu kan solusi Pak ya, seperti itu. Wah, itu, Pak. Keren-keren. Berarti ini istilahnya senjatanya sudah banyak Pak ya. Jadi senjata alternatifnya ketika menghadapi pandemi sudah disiapkan semuanya. Benar, ya. Benar. Seperti Jadi itu. Bagus sekali Pak. Jadi kalau saya melihat ini kan dari segi sistem, dari segi ide, segi konsep ini PT Dharma Wistado itu sudah mengakomodir semuanya kalau saya lihat. Nah, menurut Bapak kalau saya mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu ya TQ pernah support ya, pernah berkolaborasi dengan PT Dharma Wisata Indonesia atau dengan perusahaan Bapak untuk pembenahan sistem Pak ya. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sistem menurut Bapak untuk perkembangan sebuah perusahaan? Dan dampak yang Bapak rasakan ketika ada pengembangan atau mungkin pembenahan dalam bidang sistem itu, apa yang Bapak rasakan? Siap. Benar Pak, Total Quality kan pernah dengan kita. Sekarang itu, saya sangat berterima kasih dari Total Quality. Pengembangan sistem bagi kami itu sangat penting, Pak. Karena era digital ini kan harus dikembangkan, Pak. Kita nggak bisa berhenti di situ. Nah, Total Quality pada saat itu memberikan arahan atau bimbingan pada perusahaan kita itu untuk selalu mengupgrade sistem, keunggulan dan sumber daya manusianya, Pak. Yang penting, Pak. Nomor 1. SOP itu semua. Awalnya dulu kita sebelum dengan Total Quality memang ya seadanya lah Pak, seperti itu. Tapi begitu dengan Total Quality, kita diatur Pak, kita diajarkan, kerjakan apa yang kamu tulis apa yang kamu kerjakan, itu melekat sampai hingga hari ini dengan tim itu Pak, form demi form. Mungkin di awalnya mungkin agak sedikit merepotkan Pak ya, bagi kebiasaan yang sebelumnya Pak, yang apa-apa harus form, seperti itu kan, harus mengisi form. Tapi dengan Total Quality, semua di situ diatur, semua ada SOP-nya, ya akhirnya rapi semua Pak. Jika ada salah satu orang aja yang nggak mengerjakan, itu ketahuan semua, seperti itu. Jadi semua terintegrasi dan tersistematis. Dan Total Quality luar biasa Pak. Saya sudah seperti keluarga Pak sama Total Quality. Wah, kita terima kasih, Pak. Kita ke Jakarta jika ada keperluan dengan kemitraan kita di Jakarta, Total Quality dengan sangat ringan, oke kita berangkat Pak, berangkat seperti itu. Kita bermalam di sana sampai benar-benar selesai, tidak mengenal waktu Pak, luar biasa. Dan di kantor pun memang sama teman-teman juga cukup akrab Pak, seperti itu. Hubungan kita sama teman-teman di Total Quality cukup baik lah Pak hingga saat ini. Dan dampaknya sampai sekarang Pak, terus ini Pak, berjalan terus, seperti itu. Dampak positifnya itu mengalir Pak. Seperti itu. Terima kasih. Dampak di segi apanya aja Pak? Mungkin dari segi cara bekerjanya, terus mungkin dari segi apanya, mungkin bisa diceritakan Pak? Dari cara bekerjanya Pak, semua ada aturannya, ada SOP-nya, ada step-stepnya Pak yang harus dilakukan. Misalkan contoh Pak, pada saat kita harus mau merefund tiket, apa yang harus dilakukan? Seperti itu kan Pak ya. Kalau dulu refund ya refund aja kan gitu Pak. Kalau sekarang nggak bisa. Refund apa? Kita ada formnya, ada berjenjangnya Pak ya. Approve berjenjangnya. Paling nggak itu meminimalis loss Pak ya. Kesalahan dari tiketing untuk melakukan refund. Seperti itu. Itu dari SOP. Banyak lah Pak. Seperti itu. Terus keunggulan dari apa Pak? Kualitas SDM ini Pak. Betul. Kualitas SDM ini sangat berpengaruh, seperti itu. Cara melayani customer, Pak. Cara melayani customer, mengangkat telepon, itu diajarkan semua oleh Total Quality, Pak.
Gimana? Jadi secara nggak langsung dengan perubahan sistem ini juga membentuk SDM yang berkualitas Pak ya di Benar, karena betul Pak ya. Benar, karena bagi saya kan pelayanan itu juga nomor satu Pak. Nah kebetulan dulu juga sempat ada training juga Pak untuk melakukan gimana sih kalau mau menemui tamu itu seperti apa. Customer ini diapakan, kalau harus bicara pandang matanya, jangan pernah beralih dari matanya. Itu kan juga itu hal-hal sepele Pak, tapi sangat berdampak Pak. Seperti betul, itu. Betul, Memandang lawan bicara seperti itu kan itu mungkin kecil, tapi customer sangat puas Pak seperti itu. Iya. Menanyakan kabarnya, telepon menanyakan kabarnya dengan menyebut namanya aja udah seneng Pak. Seperti itu. Itu hal-hal peduli, kecil. itu rasa peduli. Benar. Bukan hanya kita maunya dia order ke kita enggak, tapi kita pun juga harus memberi yang rasa bukan aku diperas untuk beli tahu enggak, tapi dipedulikan, betul, peduli pada customer, betul Pak ya. Benar, itu juga diajarkan oleh Total Quality Pak. Keren Dan Pak. sampai sekarang saya sering tes Pak, saya telepon kantor customer service gitu Pak ya. Greetingnya A sampai Z ya udah diangkat siapapun customer service ya sama Pak. Selamat pagi dengan siapa, saya ini gitu, ada urutannya itu sampai sekarang jalan Pak. Oh, berarti sekarang sudah otomatis Pak ya, nggak perlu diajarkan lagi, semua sudah melekat di SDM-nya. Jadi perubahan sistem ini sangat berdampak ya, betul Pak ya? Sangat berdampak. Oke. Nah, terima kasih Pak untuk apresiasinya untuk Total Quality. Nah, terakhir nih Pak, di segmen yang kedua ini, kira-kira prediksi atau mungkin tren wisata di tahun 2021 ini seperti apa Pak, menurut Pak Muhammad, dan kira-kira peluang apa yang bisa diambil oleh PT Dharma Wisata Indonesia? Ya, jadi prediksi saya Pak di tahun 2021 ini mudah-mudahan Pak ya, ini lebih baik dibanding 2020. Amin. Karena di 2020 kita sudah istilahnya dilatih lah Pak, dilatih di 2020. Kalau kita lolos di 2020 Pak, insya Allah 2021 dan depannya bisa menyesuaikan. Seperti itu. Ambil contoh Pak, kita fokus ke produk tour Pak ya, pariwisata Pak, tour. Travel kita dan wisata itu mulai di era pandemi ini, setiap bulan itu masih tetap memberangkatkan grup tour Pak, minimal dalam 1 bulan 3 Pak, 3 paket grup tour. Ada yang 2 base, ada yang 1 base, minimal 3 keberangkatan Pak. Itu kondisi pandemi Pak. Ya tetap kita di sana mulai belajar nih Pak. Base kan sudah mulai diatur, duduknya satu-satu. Betul. Ya Pak ya. Terus dengan menggunakan masker, terus tempat destinasinya kita pilihkan yang benar-benar protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah per bulan kita bisa sampai 3, 4, minimal 3 Pak, sampai 2020 ini. Nah mudah-mudahan di 2021 ini ke depan semua sudah terbiasa. Dan tinggal kita luas lagi Pak segmen pasar kita, yang biasanya 3 ya kita bisa 6 atau 10 kali keberangkatan seperti itu Pak. Karena di Indonesia ini potensi turnya itu sangat tinggi Pak. Domestik Pak, domestiknya aja sangat tinggi Pak. Nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, Indonesia banyak destinasi yang harus kita kunjungi Pak. Betul Pak, betul. Benar. Ya, apalagi kan saat ini kan sudah ada vaksin Pak ya. Tentunya ini juga secerca harapan, kita kan belum tahu vaksinnya seperti apa, apakah berdampak atau tidak, kita juga belum mengetahui. Tapi setidaknya ini juga sebagai harapan Pak untuk kita semuanya bahwa pandemi itu pasti berakhir. Jadi yang harus kita lakukan adalah di masa-masa seperti ini, kita seperti Bapak tadi di awal, kita harus optimis, kita harus berempati, dan ini sebagai latihan buat kita. Betul Pak Muhammad ya? Betul Pak. Oke, luar biasa sekali. Pak Muhammad, terima kasih ya, di segmen yang kedua ini sudah cukup. Nanti kita akan lanjut di segmen yang ketiga. Terima kasih untuk inspirasinya. Ya, para pemirsa yang ada di rumah, barusan kita sudah mendengarkan seri yang sangat luar biasa dari Pak Muhammad. Dari part yang kedua ini, kita bisa belajar terkait dengan strategi, inovasi, bagaimana pengembangan sistem di perusahaan, dan bagaimana kita menyiapkan ya strategi kita untuk menghadapi new normal. Dan tentunya tadi Pak Muhammad juga bercerita tentang tren wisata tentunya dalam bisnis tour and travel yang bisa menjadi peluang di 2021. Nah, para pemirsa yang ada di rumah tetap bertahan di channel YouTube Total Quality Indonesia.
karena setelah ini kita ada part berikutnya yang tentunya topiknya tidak kalah menarik daripada part yang kedua ini. Oke, saya sapa dulu semangatnya. Apa kabar? Sukses. Terima kasih. Saya percaya Pak, saya pegang erat prinsip Pak. Ujian sama dengan kemampuan Pak. Ujian sama dengan kemampuan. Nggak ada kita, di luar kemampuan kita enggak. Ujian sama dengan kemampuan Pak. Pasti kita bisa. Siapapun itu. Orang punya ujian masing-masing dan belum semua bisa dijalankan seperti itu Pak ya.